Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qad kataban Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Kaisar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus suratnya baik kepada Kisra ataupun kepada Kaisar. Wakilahuma lam yuslim, dan kedua raja tersebut tidak ada yang masuk Islam. Lakin Kaisar akrama kitaban Nabi, tapi setidaknya Kaisar telah menghormati surat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akrama rasulah, dan mengagungkan utusan yang diutus oleh Nabi. Fathabata mulkuh, maka dari situlah bertahan kerajaannya. Fayuqal innal mulka baqin fi dzurriyyatihi ilal yaum. Bahkan dikatakan bahwasanya kerajaan tersebut tetap bertahan pada keturunannya sampai era kita ini. Wa Kisra mazzaqa kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Kisra. Ia justru merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastahza'a bi Rasulillah, dan ia menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatalahu Allahu ba'da qalil, maka tidak lama setelah itu Allah pun membunuhnya. Wa mazzaqa mulkah kulla mumazzaq, Allah pun merobek-robek kerajaannya. Walam yabqa lil akasirah mulk, sehingga tak ada lagi Kisra, ya, tak ada lagi kerajaan bagi para Kisra. Wa hadza wallahu a'lam. Dan semua fenomena ini wallahu a'lam tahqiq liqaulihi ta'ala, adalah perealisasian dari janji Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu tersebut, wahai Muhammad, justru merekalah yang al-abtar, yang hilang, tak lagi dikenang, ya, terputus, ya. Fakullun man syanna'ahu wa abghadahu wa adah, fa innallaha yaqta' dabira. Maka setiap orang yang menghinakannya, membencinya dan memusuhinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Yamhaqa 'ainahu wa athara, Allah akan menghapus jejaknya dan menghapus namanya. Wa qad qil, dan telah dikatakan, innaha nazalat fil 'As ibn Wa'il au fi Uqbah ibn Abi Mu'ayd au fi Ka'b ibn al-Ashraf. Sesungguhnya surat itu turun pada Al-As ibn Abi Wa'il, dan kepada Uqbah ibn Abi Mu'ayd, dan kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa qad ra'aitu sani'allahu bihim, wa qad ra'aita sani'allahu bihim, dan sungguh kau telah melihat apa yang Allah perbuat atas mereka. Wa minal kalam as-sa'ir, dan di antara ungkapan-ungkapan yang beredar, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun, yakni gibah, ngejelekin orang, okay? Merusak nama baik orang. Ketika kau menggibahi saudaramu, itu bagaikan memakan bangkai saudaramu. Nah, ketika kau merusak, mencela nama baik seorang saudaramu saja dihitung memakan bangkainya, oke? Okay? Nah, sekarang apabila yang kau rusak dan kau cela adalah seorang ahli ilmu, ketahuilah bahwasanya daging mereka beracun. Kau memakan dagingnya, maka kau akan keracunan. Faham? Itu maksudnya. Luhum al-ulama masmumah, dagingnya para ahli ilmu itu beracun, hati-hati. Ngomongin mereka, hati-hati. Fa kaifa biluhumil anbiya, apalagi dagingnya para nabi. Bagaimana dengan mereka yang membicarakan dan memburukkan, menjelekkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Kisah yang pernah kita sampaikan, ingat kisah anjing? Kisah kambing? Ingat? Wa illam tansuruhu faqad nasarahullah. Inna syani'aka huwal abtar, ini di surat Al-Kautsar, ya akhi. Nabi SAW, anak-anak lelakinya itu dimeninggalin muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, Qasim, okay? Sementara orang Arab berbangga dengan nasab anak lelaki. Ketika pada meninggal, ini menjadi celah bagi kaum musyrikin untuk mencela-cela dan merusak nama Nabi SAW. Mereka bilang Nabi abtar, terputus.
Kenapa? Nggak punya ibn, nggak punya anak lelaki yang bawa nasabnya. Begitu. Akhirnya turunlah surat ini, di mana Allah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjanjikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembelaannya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kelak kami akan berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar yakni telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak nanti di surga. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah dan menyembelihlah senantiasa untuk Tuhanmu. Okay? Inna syani'ak, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu itu huwal abtar, mereka itulah yang terputus. Mereka bilang Nabi ini abtar, terputus, karena nggak punya nasab lelaki. Nah Allah bilang justru mereka yang mencelamu itu yang terputus. Okay? Terputus dari segala makna. Ya, dari segala maknanya. Al-Imam Az-Zahabi riwayatkan di zaman Mongol, ketika Mongol menginvasi negeri-negeri kaum muslimin di Syam. Mongol ini gabung sama Nasrani untuk melakukan proses tansir, kristenisasi di negeri-negeri kaum muslimin di Syam. Okay? Tersebutlah seorang pembesar Mongol masuk Nasrani, Tanassar. Okay? Dibaptis. Aqadu lahu haflah azimah. Akhirnya mereka membuat sebuah acara yang begitu besar untuk hal tersebut. Dan pada saat itu ada pendeta di antara pendeta-pendeta tokoh Nasrani. Ia naik mimbar dan berbicara di dalam acara itu. Pada saat itu ia mencela-cela Nabi Muhammad SAW di dalam pidatonya itu. Di Mongol punya seekor anjing kesayangan yang diikat dengan rantai, ditancap ke tembok. Okay? Tapi ketika mendengar Rasul SAW dicela, nih anjing marah sehingga terputus rantai tersebut dan digigitnya nih pendeta dengan gigitan yang mereka sulit melepaskannya. Sampai gaduh lah ketika itu. Akhirnya mereka berhasil melepaskannya. Kemudian mereka berkata, ini dikarenakan engkau mencela-cela Muhammad. Begitu kan? Tapi ini pendeta berkata, la al-kalb kan azizan nafs. Enggak. Ini anjing aja yang terlalu aziz, terlalu waspada. Ngelihat aku bersuara keras sambil menggerakkan tangan, dia langsung nyerang. Gitu. Oh begitu, zen. Akhirnya ketika tenang lagi kembali acara, berjalan acara, kembali nih pendeta memberikan pidatonya. Ia teruskan pidatonya, di situ dia mencela-cela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing tersebut yang telah dijinakan dan kemudian dipakai rantai baru, ditancepin lagi ke tembok. Oke. Setelah kejadian itu tadi, marah lagi, putus lagi tuh rantai baru. Dan digigit kembali leher nih pendeta, lehernya. Dengan gigitan yang akhirnya pendeta tersebut mati di tempat oleh anjing itu. Dari kejadian itu, 40.000 manusia masuk Islam seketika. 40.000 orang syahadat langsung mendengar kejadian itu pada saat itu. Ini diriwayatkan Imam Zahabi. Illam tansuru faqad nasarahullah. Kalian nggak punya kekuatan, nggak punya power menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang turun tangan nolongin Rasul. Tenang. Ada lagi Uqbah, Ibnu Qam'ah. Di perang Uhud, Ibnu Qam'ah begitu bahagia dan puas ia menghajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang terluka dan terdesak. Dihajarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga terdapat pecahan besi yang menancap di khad, di tulang sini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pecahan besi yang begitu sulit untuk dicabut. Sehingga akhirnya yang mencabutnya nanti adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, sehingga dia ompong giginya dikarenakan cabut inian besi yang nancap di muka Rasul. Dihajar sebelah kanan kena mukanya. Dihajar sebelah kiri lagi sama Ibnu Qam'ah, kena mukanya. Sepuas-puasnya dihajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Khudha wa ana Ibnu Qam'ah." Makan tuh, nih gua Ibnu Qam'ah, katanya begitu.
Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, akma'akallah, Allah akan merobek-robekmu. Ternyata kematian Ibnu Qam'ah setelah Uhud ini diriwayatkan. Ibnu Qam'ah suatu hari sedang menggembala kambing-kambingnya ke daerah pegunungan biasa. Tiba-tiba kambing-kambingnya marah, tahu-tahu diseruduk-serudukin dia sama kambingnya. Terus diseruduk-serudukin sampai mati dan semua tulang yang ada padanya remuk-remuk. Ibnu Qam'ah. Lihat riwayatnya. Nggih? Illam tansuru faqad nasarahullah. Kau tak berani membela Rasul. Kau tak mau mengambil resiko untuk membela sunnahnya, mengingkari apa-apa yang menjadi bid'ah dan mengotori kemurnian sunnahnya. Allah yang akan menolong Rasul. Allah tak membutuhkan pertolongan manusia. Jika kau mengambil jalan itu keuntungan dan kebaikan untukmu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan dan kebaikan untukmu sendiri ketika kau berani mempertaruhkan apa yang ada padamu. Demi membela Rasul, mempertaruhkan keselamatanmu, keluargamu, kenyamananmu, nama baikmu. Demi membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, keuntungan, kebaikan dan kemuliaannya itu bagimu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat ihsan, sesungguhnya kalian berbuat ihsan bagi diri kalian sendiri. Ya, dan kalau kalian nggak mau bela Rasul, Allah yang belain. Allah yang jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dikatakan surat Al-Kautsar itu turun dikarenakan ucapan yang diucapkan tersebut di mana mereka menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abtar. Orang yang terputus dikarenakan meninggal anak-anak lelakinya. Dikatakan bahwasanya surat tersebut turun yang dimaksudkan adalah Al-As ibnu Wa'il, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dan Ka'ab ibnu Al-Ashraf. Dan kita semua mengetahui betapa tiga orang ini mati di dalam kondisi hina. Oke? Mati di dalam keterhinaan. Ya. Sebagaimana perkataan yang beredar bahwasanya daging para ulama beracun. Maka apalah lagi daging para nabi. Iya kan? Qultu, aku berkata, siapa? Syekh Ramadhani. Ta'ammal qaulah, coba kita resapi perkataannya. Innal mulka baqin fi dzurriyyatihi ilal yaum. Bahwasanya kerajaannya Caesar Roma itu bertahan pada keturunan-keturunannya sampai saat ini. Ma'aqauli Herkal ba'da qiraatihi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan Heraklius setelah dia membaca surat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fir riwayah as-sabiqah, pada riwayat yang telah kita sebutkan. Ia berkata kepada para pembesar Romawi setelah membaca tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada para pembesar Romawi, "Ya ma'syarar Rum, wahai sekalian bangsa Romawi, hal lakum fil falahi war rushd wa ayyathbuta mulkukum?" Maukah kalian meraih kemenangan, meraih petunjuk? Maukah kalian agar kerajaan kalian ini bertahan? Fatubayi'u hadzan nabi, maka baiatlah nabi ini. Oke, Kaisar udah sampai situ tuh. Udah hampir berislam pada saat itu. Dia kumpulkan pembesar-pembesar kerajaan di sebuah aula besar, disuruh masuk semuanya dan disuruh tutup pintu supaya nggak ada yang kabur keluar ketika mendengar pernyataan yang pasti akan bikin heboh dan kaget ini. Iya kan? Nggih? Kemudian ia berkata kepada para pembesar-pembesar kerajaan, para penasehat-penasehat dan pendeta-pendeta, wahai sekalian rakyat Roma, yakni wakil dari rakyat-rakyat Roma. Maukah kalian meraih kemenangan? Maukah kalian agar kerajaan kalian bertahan? Maukah kalian mendapatkan petunjuk? Maka baiatlah nabi itu, yakni nabi yang ada di Arab, Hijaz, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia udah meyakini, dia mengetahui bahwa nabi itu muncul. Dia melihat dari bintang Malik Khitan, Raja Sunat. Oke? Itu udah muncul di langit. Dan ternyata nabi tersebut, bangsa Arab juga adalah bangsa yang bersunat, berkhitan. Okay? Sehingga waktu itu Dihyah al-Kilabi
radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang datang kepada Kaisar untuk membawa surat ini, diperiksa. Coba periksa dia, apakah dia berkhitan, bersunat? Diperiksa dia, ternyata iya bersunat dia. Dia nggak nyangka, dikirain yang sunat nih cuman kaum Yahudi doang. Tuh, taunya ternyata bangsa Arab juga bersunat. Dia nggak nyangka, dia tahu akan muncul Nabi itu, cuman nggak nyangka dari bangsa ini yang nggak ngetop disebut. Apa? Arab apa? Peradaban nggak ada, hidupnya kabilah-kabilah dan perang kabilah. Dulu cuman begitu doang. Iya nggak? Dia kumpulkan semua pembesar-pembesar dan dia udah berkata demikian. Tuh, udah siap masuk Islam nggak? Tapi ditahunya nih para pembesar Romawi ribut, kaget ini itu, dan wah mau pergi keluar ternyata pintu dikunci ini tuh. Wah, dia lihat ternyata kaum ini nggak siap diajak Islam. Akhirnya kalau misalnya ini bisa-bisa mereka berontak, hilanglah posisiku sebagai kaisar. Oke? Akhirnya tunggu. Sebentar, kumpul lagi. Dia berkata, aku hanya ngetes kekuatan dan keteguhan kalian di atas agama kalian. Tuh, begitu. Nggak jadi masuk Islam. Jadi, cios. Ya, cios. Nggak jadi. Tapi at least dia menghormati Rasul gak Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kerajaan Romawi jelas lebih awet daripada kerajaan Persia habis sampai ke akar-akarnya sama Umar bin Khattab. Ya, dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Udah Persia ini nggak bersisa sampai akar-akarnya habis. Oke? Romawi masih bertahan. Ya, kalaupun kepukul mundur oleh para kaum muslimin. Yang terakhir di Konstantinopel itu dihajar sama Muhammad Al-Fatih itu. Muhammad Al-Fatih. Itu pun nggak habis sampai ke akarnya, masih bersisa. Ya, Bizantium dulu namanya. Bizantiyah. Ya, Bizantium. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة أما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. Nih, Ibnu Taimiyah berkata, sama seperti kejadian ini tuh sama. Seperti apa yang telah disampaikan kepada kami oleh para ahli fikih dan orang-orang yang berpengalaman di zaman kami, yakni zamannya Ibnu Taimiyah hidup. Oke? Ahli fikih, ahli khibrah, orang-orang yang telah mengalami sendiri ketika mereka berperang dan mengepung kota-kota tertentu yang ada di pesisir-pesisir Syam. Pesisir Syam adalah daerah-daerah yang dikuasai Romawi. Oke? Daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi, oleh musuh-musuh Islam. Ketika kaum muslimin bergerak menyerang mereka dan mengepung mereka di istana di benteng-benteng mereka, lamma hasara al-muslimuna fiha Bani al-Asfar fi zamanina, di zaman kita, ketika para kaum muslimin mengepung para Banul Asfar tuh Bani Kuning. Kuning ini bukan China, tapi justru Romawi yang dibilang kuning sama istilah kita nih di sejarah Islam. Di zaman kita mereka berkata, para kaum muslimin yang veteran ikutan nyerang, mereka bercerita. Kunna nahnu nahsur al-Hasan awil Madinah asy-syahr aw akthar min asy-syahr wa huwa mumtani'un alaina hatta nakad nai'as. Biasa kita mengepung sebuah benteng misalnya atau sebuah kota. Kita kepung sebulanan atau mungkin lebih dari sebulan. Terus mereka mumtani alaina, dapat bertahan dengan baik, menahan serangan-serangan kita. Hatta nakad nai'as, sampai kita hampir putus asa untuk ngejebolin pertahanan mereka. Idh ta'arrada ahluhu li sabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal waqi'ah fi 'irdihi faja'alna fathahu wa tayassar. Namun ketika mulai ada penduduk dari benteng tersebut, dari kota tersebut, mulai menghina, mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah langsung, nggak lama lagi berarti kita bisa naklukin nih, bisa kita jebol nih. Begitu langsung, pasti. Ini udah kabar yang mereka yakini dari pengalaman yang mereka alami di dalam peperangan. Ini yang cerita para veteran yang mencoba hal ini. Udah pengalaman mereka di dalam hal tersebut. Pasti akan mudah kita jebol.
Walam yakad yata'akhir illa yauman aw yaumain. Enggak lama deh. Paling bangsa sehari 2 hari jebol. Au nahwi dzalik, atau kayak begitulah. Summa yaftah al-makan unwah. Yuftah al-makan unwah. Kemudian pasti tempat tersebut akan dapat diatasi benar-benar, ditaklukkan. Wa yakun fihi malhamah azimah. Pastilah dulu terjadi peperangan yang besar, malhamah azimah. Okay? Sehingga habis musuh-musuh Islam. Qalu hatta in kunna lanatabashar bita'jil al-fath idza sami'nahum yaqa'una fihi ma'a imtila'il qulub ghaizan 'alaihim bima qaluhu fihi. Bahkan sampai kita-kita nih seolah-olah mendapat berita gembira akan kemenangan yang sudah dekat ketika kita mendengar mereka mencela-cela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, berarti ini berita gembira, kabar baik untuk kita, kita akan menang, gitu. Kalaupun kita benci, hati kita penuh dengan kebencian dan kekesalan dikarenakan mereka berani mencela dan memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi celaan dan wakian mereka terhadap Rasul, however, bagaimanapun, ini kabar baik buat kita. Berarti nggak lama lagi kita menang, begitu. Sampai segitunya menjadi sebuah hukum pasti. Ya? Ma'imtila'il qulub ghaizan 'alaihim bima qaluhu fi. Kama haddatsani ba'dul ashab ats-thiqat. Sebagaimana telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat-sahabat yang thiqah bahwasanya kaum muslimin min ahlil gharb haluhum ma'an nasara kadzalik. Demikian juga kondisi kaum muslimin yang mereka berada di daerah barat. Demikian mereka di dalam menghadapi para kaum Nasrani. Min sunnatillahi ayyu'adziba a'da'ah. Maka termasuk sunnatullah, awas, di mana Allah akan mengazab musuh-musuhnya. Tarah bi'azab min indi. Terkadang azabnya langsung datang dari Allah. Tarah bi'aidi ibadih. Kadang azabnya datang melalui tangan para hamba-hamba Allah al-mu'minin yang beriman. Atau bahkan mungkin kadang azab Allah datang melalui para binatang yang masih makhluknya Allah. Hah? Sebagaimana yang terjadi tadi, anjing, kambing. Ya? Ibnu Taimiyah rahimahullah masih berkata, surat Al-Kautsar, betapa mulianya surat tersebut. Betapa agung nilai-nilai yang ada di dalamnya, kalaupun singkat redaksinya. Dan hakikat maknanya dapat kita tangkap dari akhir surat tersebut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala battara syani'i rasulahu min kulli khair. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan para pencela Rasulnya dari semua kebaikan. Yang memutuskan semua kebaikan dari para pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabturu dzikruhu wa ahlu, sehingga terputuslah ia, tak lagi ia dikenang, tak lagi ia memiliki keluarga, tak lagi ia memiliki harta. Fayakhsaru dzalika fil akhirah, merugilah ia dari hal-hal tersebut di akhirat. Yabturu hayatah fala yantafi' biha, ia merugi, tak bisa mengambil manfaat dari hidupnya. Wala yatazawwad fiha salihan lima'adih, tak bisa ia berbekal amal saleh untuk kehidupan berikutnya. Yabtur qalbuhu fala ya'i al khair, terputus hatinya dari kebaikan, maka tak lagi ia dapat menyadari nilai-nilai kebaikan. La yu'ahhiluhu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal iman birusulih, tidaklah hatinya dapat membawanya untuk mengenal kebenaran, untuk mencintai kebenaran, apalah lagi beriman kepada utusan-utusan Allah. Yabtur a'maluhu fala yasta'miluhu fi ta'ah, terputuslah amalannya dari kebaikan sehingga taklah dia gunakan kemampuannya di dalam beramal dalam rangka ketaatan. Yabturuhu minal ansar fala yajid lahu nasiran wala auna, Allah putuskan ia dari semua pelindung, maka ia tak akan menemukan pelindung dan penolong sama sekali. Yabturuhu min jami'il qurbi wal a'malis salihah fala yadhuku laha ta'man wala yajid laha halawah. Diputuskan ia dari semua bentuk pendekatan
dan dari semua bentuk amal saleh, sehingga tak lagi ia dapat merasakan kemanisan rasa iman dari amal saleh yang dilakukan. Wa in basyaraha bi zahirihi faqalbuha syarid anha. Kalaupun mungkin secara zahir ia melakukan amal saleh, namun hatinya terasingkan darinya, tak dapat merasakan chemistry amal saleh tersebut. Wa hadza jazaa man syanna'a ba'dha ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ganjaran bagi mereka yang mencela ilmu yang datang, ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raddah, dan membantahnya, li ajli hawa, dikarenakan hawa nafsunya, au matbu'ah, atau dikarenakan tokoh yang diikutinya, au syaikhah, atau dikarenakan syekh yang diikutinya, au amirah au kabirah, atau penguasanya, atau orang yang diagungkannya. Kaman syanna'a ayat sifat, seperti mereka yang mencela ayat-ayat sifat Allah, wa ahadits as-sifat, dan mencela hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, wa ta'awwalaha ala ghairi muradillahi wa rasulihi minha, dan kemudian mereka palingkan maknanya tidak sesuai dengan, kepada arah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dan Rasul maksudkan darinya, au hammalaha ala ma yuwafiqu madhhabah, atau mengarahkan makna ayat-ayat sifat tersebut hanya kepada poin yang sesuai dengan madhabnya dan madhab kelompoknya, atau tamanna, atau lebih jauh lagi bahkan ia berharap, alla takun ayat sifat unzilat, andai saja tidak ada ayat-ayat sifat yang Allah turunkan, wala ahadits as-sifat qallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja Rasul tidak menyebutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Tuh, lihat. Dikarenakan kebiasaan takwil. Oke, capek sendiri mereka. Ketika ada ayat sifat, mereka sibuk cari takwilannya apa? Supaya sesuai dengan madhabnya. Ketika ada hadis sifat, Rasul bilang Allah turun ke langit bumi, Allah punya kaki, Allah tertawa. Itu kan sifat semua kan? Mereka sampai titik berharap, aduh coba Rasul nggak ngomong gitu. Kan kita nggak repot-repot cari takwilnya. Tuh, sampai titik begitu bro. Karena nggak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah, terus memalingkan maknanya kepada arah yang tidak dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwa alamat syana'atihi laha wa karahatihi laha annahu idza sami'aha hina yastadillu biha ahlus sunnah ala ma dallat alaihi minal haq isma'azza min dzalik. Di antara dalil besar, petunjuk besar, bukti besar, okay? Bahwasanya mereka membenci ayat-ayat sifat tersebut adalah apabila mereka mendengar ahlus sunnah berhujjah menyebutkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat, langsunglah mereka bete darinya. Tuh, kesel. Ya kan? Wahada wa nafara min dzalik. Mereka mencoba berpaling dan ngeles-ngeles darinya. Lima fi qalbihi minal bughdi laha wan nufrah anha. Dikarenakan pada dasarnya memang di hatinya terdapat kebencian kepada sifat-sifat tersebut dari ayat-ayat dan hadis sifat tersebut. Fa ayyu syani'i lirrasul a'zam min hadza. Maka bentuk kebencian apalagi yang lebih besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang mereka lakukan ini para ahli takwil. Begitu. Wa kadza min athar man athara kalaman nasi wa ulumahum 'ala al-Qur'ani was sunnah. Demikian juga orang-orang yang lebih mengutamakan pendapat-pendapat para manusia dan ilmu-ilmu yang ada pada para manusia daripada keterangan yang datang di dalam Quran dan Sunnah. Falaula annahu syani'i lima ja'a bihi Rasul ma fa'ala dzalik. Kalaulah mereka bukan pencela keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka takkan melakukan hal itu. Hatta inna ba'dahum la yansal Qur'ana ba'da an hafidhah. Sehingga kita temukan sebagian mereka akhirnya melupakan Al-Quran setelah mereka mengingatnya, setelah mereka menghafalnya. Wa yashtaghila biqauli fulan wa fulan, dikarenakan ia tersibukkan dengan pendapat si fulan. Oke? Akhirnya tak lagi mereka menghafal qul huwallahu ahad, padahal sebelumnya hafal Al-Quran. Ya? Fal hadharul hadar, maka berhati-hatilah ayyuhar rajul
min an takrah syai'an mimma ja'a bihi rasul. Berhati-hatilah kalian dari membenci nilai, kalaupun hanya sedikit nilai yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au taruddah, atau mungkin hati-hatilah engkau, jangan sampai kau membantahnya li ajli hawa, dikarenakan kau mengikuti hawa nafsumu. Au intisaran li madhhabik wa li syaikhik, atau lebih mengikuti hawa nafsumu dikarenakan kau lebih mengikuti mazhabmu atau lebih mengikuti syekh yang ada padamu. Au li ajli istighalik bi syahawat wa bid dunya. Hati-hatilah, jangan sampai kau menentang keterangan yang datang dari Rasul dikarenakan kesibukanmu mengejar syahwat, mengejar dunia. Fa innallaha lam yujib ala ahad ta'ata ahadin illa ta'ata rasulihi wal akhdhi bima ja'a bih. Karena sesungguhnya Allah tak pernah mewajibkan kepada manusia untuk taat kepada siapapun kecuali taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengambil keterangan yang datang darinya. Bihaitsu law khalafal abdu jami'al khalq, yang apabila seorang hamba membangkang kepada semua makhluk yang ada, wattaba'ar rasul, tapi dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sa'alahu Allah an mukhalafati ahad. Allah tak akan menghukumnya dikarenakan mengingkari dan membangkang kepada semua makhluk tersebut. Fa inna may yuti au yuta', sesungguhnya makhluk yang mentaati atau makhluk yang ditaati, innama yuta' taba'an lirrasul, dia ditaati dikarenakan mengikuti nilai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana anak mentaati orang tua karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taati orang tua, gitu, agungkan orang tua, hormati orang tua, begitu kan? Istri mentaati suami, okay? Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rakyat mentaati penguasa karena perintah Rasulnya, bukan karena orang itunya, bukan. Ya, karena sebagai bentuk ketaatan dia kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa law amara bi khilaf ma amara bihi Rasul ma uti'. Dan jelas apabila orang-orang yang diperintahkan kita untuk mentaatinya, kemudian mereka mentaati hal-hal yang bertentangan dengan ketaatan kita kepada Rasul, di dalam hal tersebut ia tak boleh ditaati. Fa'lam dzalik, sadari hal itu. Wasma' wati', senantiasa dengar dan taatilah. Wattabi' wala tabtadi', senantiasa ikuti petunjuk yang ada, janganlah kau berbuat hal-hal yang baru, bid'ah-bid'ah. Takun abtar mardudan alaik amaluk, sehingga terputuslah darimu amalanmu, tertolak bagimu amalanmu. Balla khaira fi amalin abtar minal ittiba', bahkan sama sekali tidak ada kebaikan di dalam sebuah amal saleh yang terputus dari nilai ittiba' kepada Rasul. Wala khaira fi amilih, tidak ada pula kebaikan bagi orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam. Itu yang diucapkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Ya. Baik ikhwah, kita cukupkan sekian. Afwan, ana enggak terima pertanyaan. Flu habis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga dapat difahami. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di Al-Aslu Al-Khamis, fondasi yang ke-6, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.